Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya nama Sumadi, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 195 Kabupaten Ponorogo. Hari ini mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 tentang Filosofi Pendidikan Nasional oleh Ki Hajar Dewantoro. Presentasi demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 tentang Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro oleh Sumadi, calon guru penggerak angkatan 7. Ki Hajar Dewantoro telah menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat berbangsa dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah embrio peradaban dari suatu bangsa. Kalau Dr. Iwan Sahril PhD mengilustrasikan bahwa pendidikan adalah suatu sistem tata surya yang terus berputar dan juga terus bergerak, yang mana planet-planet itu tidak boleh berhenti, karena jikalau sampai berhenti maka akan terjadi kekacauan. Saya setelah mencermati dan mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantoro ini juga merumuskan bahwa pendidikan itu bagai siklus hidrologi yang ada di alam raya ini. Bahwa pendidikan atau kita ilustrasikan sebagai air yang ada di alam raya ini. Bahwa air itu bergerak terus berputar dari jatuh yang jadi bentuk air hujan, kemudian jatuh ke tanah, mengalir melalui sungai, dan sebagian besar masuk ke dalam tanah, kembali ke laut, kemudian menguap ke udara dan dievaporasi menjadi hujan lagi. Maka proses tadi amatlah penting untuk kehidupan di alam raya ini. Dalam siklus hidrologi ini, peserta didik kami ibaratkan sebagai pohonan, rerumputan yang hijau, yang mana pepohonan itu sangat amat membutuhkan air atau pendidikan dalam konteks ketepatan air, kesesuaian air, jenis air yang diresap itu sangat penting baik untuk tumbuh kembang dari makhluk hidup, tumbuhan maupun hewan yang ada di alam raya. Kemudian siklus air ini juga sangat mempengaruhi dari kualitas air, yakni perubahan-perubahan yang ada dalam setiap pergerakannya akan mempengaruhi dari kualitas air itu sendiri. Kalau dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan itu harus mengalami perubahan, yang mana perubahan itu dipengaruhi oleh trikon, asas trikon yang meliputi kontinuitas, konvergensi, dan juga konsentris. Kemudian pendidikan itu sendiri dipengaruhi oleh kodrat, yakni kodrat alam atau kodrat zaman. Sebagaimana siklus hidrologi juga, kodrat ini sangat penting terhadap tumbuh kembang dari makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah,
dalam prosesnya agar tumbuhan bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan, maka kita sebagai manusia harus menerapkan sistem among, yang mana kita harus merawat, membimbing tumbuhan itu agar bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Maka ketika pinus, dia tumbuh sebagai pinus. Ketika dia rumput, maka dia harus tumbuh sebagai rumput. Tapi bagaimana mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing secara optimal? Maka sistem dari apa yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan dengan sistem among, itu yang harus diperhatikan. Kemudian dalam pendidikan itu sendiri harus melibatkan unsur-unsur, atau yang dalam kalau pendidikan harus melibatkan budi pekerti. Budi terdiri dari cipta, rasa, karsa, dan juga pekerti atau kekuatan. Kalau semua sistem ini berjalan dengan baik, semua terpenuhi dengan baik, dengan azas-azas yang tepat, dengan kodrat-kodratnya yang tepat, maka hutan yang lebat sesuai dengan peruntukannya, atau peradaban yang ada dalam pendidikan, peradaban suatu bangsa, maka akan tercipta dengan baik. Kemudian bagaimana kami mengimplementasikan konsep Ki Hajar Dewantara ini dalam pembelajaran? Ini yang terjadi, bahwa tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo sedang giat-giatnya merancang sektor ekonomi pariwisata, bahwa kesadaran pemerintah daerah meningkatkan ekonomi masyarakat Ponorogo melalui pariwisata itu sangat kuat, dengan bukti bahwa sekarang Jalan HS Cokro yang awalnya menjadi jalan utama sudah dipercantik sedemikian rupa sehingga menjadi objek wisata di malam hari dengan lampu hias bak kota metropolitan. Kemudian Telaga Ngebel yang dipercantik dengan water fountain seperti halnya yang ada di Kenjeran, Surabaya, akan menjadi objek wisata baru tujuan yang ada di Ponorogo. Terus rancangan berdirinya Monumen Reok, yakni monumen tertinggi di Indonesia tentang reok, akan berdiri di Kecamatan Sampung. Tentu jika semua itu bisa dioptimalkan, maka akan memicu perekonomian masyarakat Ponorogo di bidang ekonomi pariwisata. Nah, kita sebagai warga Ponorogo, khususnya sebagai siswa-siswi yang ada di Ponorogo, harus melakukan sesuatu. Kemudian dirancanglah pertanyaan pemantik. Bagaimana cara siswa-siswa kita bisa mendukung program pemerintah yang hebat ini, memajukan perekonomian lewat pariwisata ini? Mereka kita patik, kemudian mereka harapkan merumuskan dan mengaplikasikan apa yang mereka pikirkan itu dalam langkah konkretnya. Nah, setelah itu, setelah pertanyaan pemantik kita berikan, maka anak-anak melakukan sebuah eksplorasi dengan dikemas dalam kegiatan diskusi bersama. Setelah dilakukan diskusi, maka mereka menemukan sebuah gagasan bahwa dunia sosial menjadi salah satu media sosial, menjadi salah satu media paling efektif yang mereka pikir untuk bisa mempromosikan pariwisata di Ponorogo ini. Sehingga mereka merumuskan suatu kegiatan proyek yang berbentuk Promoting Ponorogo Tourism Object lewat sebuah video sinematik menjadi alternatif partisipasi mereka dalam promosi pariwisata di Ponorogo. Berikut hasil.
education. With friendly and most hospitality people. Unique art technique of Java. Incredible culinary tours and the most peaceful setting. World-class professional hiking. Giant irrigation dam. Ini contoh kedua dari promosi pariwisata yang dilakukan oleh anak-anak lewat video sinematik. A little paradise in its Java. Stunning natural beauty and biodiversity. Priok is one of Indonesia's and even the world heritage. Friendly and helpful community. The most delicious and legendary culinary. There are world-class boarding schools. Ancient heritage with impressive natural panorama. Demikian yang bisa kami presentasikan terkait dengan pemahaman kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat pada anak. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.